Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-404 bertepatan dengan bab ke-1943. Pasukan Hongwu tidak mengetahui Yi Changmin secara detail. Yang ia tahu hanyalah bahwa ini adalah wanita parubaya yang harus dijaga ketat oleh bos. Mengenai siapa namanya, dia dari mana ia berasal, apa latar belakangnya, ia tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, ketika Yi Changmin marah karena pangsit yang ia bawakan, ia merasa sangat marah. Ia merasa bahwa niat baiknya telah dimakan oleh anjing yang ganas. Yi Changmin tidak menyangka pasukan Yi-Chen berani berbicara dengan dirinya dengan intonasi seperti ini. Ia menjadi marah seketika. Dia menunjuk ke arah hidung orang itu dan membentak, "Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara denganku seperti ini?" Orang itu menggertak, "Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu menghina pangsit buatan ibuku, merobek mulutmu. Itu bahkan tidak dapat meredakan emosiku." Ye Changmin menjadi semakin marah ketika mendengar dia menyebut pangsit. Ia menggertak, "Kamu masih punya wajah untuk mengungkit pangsit? Aku tanya padamu, bahan apa yang asam dalam pangsitmu? Sayur itu bahkan sudah basi dan asam. Ibumu masih membungkusnya ke dalam pangsit. Apakah ibumu gila? Apakah keluargamu begitu miskin?" Wajah pria orang timur laut yang tingginya 180 cm itu menjadi marah. Ia berkata dengan kesal, "Tahu kentut kamu? Itu adalah sayur asam yang paling sering dimakan orang timur laut. Kamu bahkan tidak pernah melihatnya. Orang semacam apa kamu?" Yi Changmin berkata dengan sombong, "Makanan sampah seperti ini hanya dimakan orang miskin seperti kalian." Usai berbicara, dia langsung mengambil pangsitnya dan melemparnya ke wajahnya. Yi Changmin tidak peduli dengan pangsit yang berserakan di lantai. Dia menatap pria di depan, berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak mau makan makanan sampah seperti ini. Cepat siapkan pangsit lobster untukku." Melihat pangsit yang dibuat oleh ibunya dengan susah payah dibuang dan dihina Yi Changmin. Yi Changmin bahkan membuang semuanya ke lantai. Seketika ia tidak dapat mengendalikan emosinya dan menampar wajah Yi Changmin. Yi Changmin merasa sangat marah ketika ditampar. Ia berkata, kamu berani menamparku, aku akan membunuhmu." Dia tidak meladeni Yi Changmin. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Makan hari ini telah diantar untukmu. Jika kamu tidak kenyang, maka hanya bisa menunggu hingga besok." Yi Changmin berkata, "Apa? Apa yang kamu katakan? Aku hanya makan satu pangsitmu. Aku bahkan memuntahkannya." Dia berkata dengan ringan, "Kalau begitu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah mengantarkannya. Kamu makan atau tidak, itu adalah urusanmu sendiri." Yi Changmin berkata, "Aku tidak mau makan pangsitmu. Pesankan McDonald untukku." Mendengar ini, dia langsung berteriak, "Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sayur asam khas timur laut bagimu adalah sampah. McDonald dari Amerika bahkan bukan sampah bagimu. Dasar pengguna produk luar, sungguh memalukan wajah orang Cina." Usai berbicara, ia langsung menutup pintu dan menguncinya dari luar. Yi Changmin tidak makan sesuap nasi pun, jadi sangat cepat ia merasa lapar. Di malam hari, Yi Changmin tidak tahan. Dia menelepon ayahnya, Yi Zhongquan. Dia mengeluh dalam telepon, memberitahu ayahnya pengalamannya di kota Jinling. Kemudian ia memohon pada ayahnya, "Ayah, beri tekanan pada Yi Chen, si bajingan itu. Biarkan dia melepaskanku secepatnya. Aku benar-benar tidak tahan." Setelah mendengarnya, Yi Zhongquan berkata dengan ringan, "Sudahlah, aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya. Karena kamu melakukan kesalahannya sendiri, maka kamu harus berada di kota Jinling selama seminggu." Yi Changmin tersedak dan berkata, "Ayah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak
tahu bagaimana menjalani kehidupan mengerikan seperti ini. Aku bahkan tidak makan sepanjang hari ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan gila." Yi Jongquan mengernyit dan bertanya, "Sebagai pewaris keluarga Yi, apakah kamu selemah itu? Kamu bahkan tidak dapat bertahan pada situasi seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan?" Setelah itu, Yi Jongquan mengingatkan lagi, "Oh ya, mulai sekarang jangan berkonflik dengan Yi Chen lagi. Apalagi jika mengenai masalah ini. Yi Chen sudah menyetujui dia akan kembali untuk menghadiri upacara penjamuan leluhur pada festival Qingming. Itu adalah awal yang baik baginya untuk kembali ke keluarga Yi." Yi Changmin bertanya dengan marah, "Ayah, mengapa kamu begitu menyukai Yi Chen, si bajingan itu? Dia hanyalah laki-laki miskin yang sudah lama di luar sana, tidak berpendidikan, tidak pernah bersekolah. Seberapa berharganya dia bagi keluarga kita? Kamu juga memintanya untuk kembali menghadiri upacara pemujaan leluhur. Tidakkah itu mempermalukan wajah keluarga kita?" Yi Jongquan berkata dengan dingin, "Bagaimanapun juga Yi Chen adalah garis keturunan keluarga Yi. Dia juga memiliki kontrak pernikahan dengan Putri Gu Yanzhong. Dia sangat berharga bagi keluarga Yi saat ini. Tidak dapat dibandingkan dengan siapapun termasuk kamu. Jadi kamu berhenti membuat masalah. Tinggallah dengan baik di kota Jinling selama 7 hari. Seporsi pangsit daging babi dan sayur asam saja kamu permasalahkan. Sungguh sangat tidak masuk akal." Usai berbicara, Yi Jongquan langsung mematikan teleponnya. Yi Changmin tentu saja menangis sedih. Ia menjadi semakin membenci Yi Chen. Menurutnya penderitaannya dan bahkan dimarahi oleh ayahnya itu semua karena Yi Chen. Jadi ia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus mencari kesempatan untuk membuat Yi Chen membayar konsekuensinya. Dan upacara pemujaan leluhur kali ini adalah kesempatan terbaik. Memikirkan ini, Yi Changmin bergumam dalam hati, "Yi Chen, aku Yi Changmin pasti akan memberikan pelajaran yang menyakitkan untukmu." Memikirkan ini, dia menyeka air matanya dan membuka pintu kamar dengan wajah penuh dengan rasa bersalah. Ia berkata dengan pasukan Hongwu, "Tuan, aku yang bersalah tadi. Aku meminta maaf padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku." Sambil berbicara sambil ia membungkukkan badan. Melihat ini, tentu saja suasana hati menjadi sedikit baik. Jadi dia berkata, "Sudahlah, karena sikapmu yang baik, aku akan memaafkanmu." Yi Changmin sangat gembira. Ia buru-buru membungkuk dan berterima kasih. Kemudian ia bertanya, "Tuan, bisakah kamu membantuku untuk menyampaikan sesuatu pada bosmu?" Malam hari, Yi Chen yang berada di hotel spa mendapat panggilan telepon dari Hongwu. Di telepon, Hongwu berkata, "Mas Ri, tatemu menitipkan pesan untukmu. Dia bilang bahwa dia telah menyadari kesalahannya beberapa hari ini. Ia ingin aku menyampaikan maafnya padamu. Semoga kamu dapat memaafkan ketidakdewasaannya." Ichen berkata, "Tidak mungkin bagi orang seperti dirinya untuk meminta maaf kepadaku. Pasti ada permintaan lain." Kamu berkata, "Dia bilang dia berharap kamu bisa melihat dari sikap baiknya membiarkan dirinya kembali ke Yanjing lebih awal." Ichen mencibir, "Tidak, beritahu dia berhenti bermimpi. Waktunya 7 hari, tidak kurang semenit pun." Hongwu langsung menjawab, "Baik Mas Ri, aku akan merintahkannya sekarang juga." Perintah Yi Chen, 7 hari. Kemudian biarkan dia segera meninggalkan kota Jinling. Jangan pernah biarkan dirinya datang lagi. Pengalaman penginapan di spa Camps Ailis jauh lebih baik dibandingkan Thompson kelas atas. Terletak di lereng gunung dengan pemandangan yang indah. Tidak hanya pemandangan yang sangat bagus, tetapi yang lebih penting sangat tenang. Jarak antara villa dan villa juga sangat jauh dan privasi sangat baik. Selain itu, total harga villa spa Camp Ellis juga tidak jauh berbeda dengan Thompson kelas atas, hanya berbeda setengah harga. Namun sebenarnya jika dilihat dari lokasinya dan lingkungannya, itu jauh lebih baik dari Thompson kelas atas. Harga rumah di kota mahal itu karena harga tanahnya yang mahal.
Karena tanah Camp Ellis terletak di pinggiran kota sehingga harga tanah jauh lebih rendah daripada di kota, Securan sangat menyukai lingkungan di sini. Baginya ia sudah lama tidak merasakan kehidupan yang begitu tenang dan santai. Jadi mereka berkeluarga memutuskan untuk memanfaatkan liburan tahun baru untuk menginap di sini selama beberapa hari bersantai. Donolin sudah berusaha sejak lama untuk mengajak Securan dan Yichen untuk mengunjungi Yanjing, namun Securan masih ragu. Dia merasa jika pergi ke Yanjing pasti harus kembali dengan tidak menyenangkan lagi. Lagi pula tidak peduli seberapa baik rumah orang lain tidak sebaik dan senyuman tinggal di rumah sendiri. Jadi dia meragukannya. Tahun baru hari kedua, ketika keluarga Yichen sedang menikmati liburan di Villa Spa, Song Wanting sudah mulai bertemu dengan pejabat senior Nippon Steel di Tokyo. Keterlibatan keluarga Song dalam pembuatan baja kali ini adalah keputusan berat yang telah dipikirkan Song Wanting berulang kali. Industri baja merupakan tumpuan bagi perkembangan industri modern, baik itu industri ringan, industri berat, maupun industri militer, tidak terlepas dari dukungan industri baja. Keluarga Song telah terlibat dalam industri baja sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah mengambil kesempatan untuk mengembangkannya menjadi lebih besar. Sekarang Song Wanting mengambil alih keluarga Song. Dia berharap dapat meningkatkan skala industri keseluruhan keluarga Song ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dia memutuskan untuk bertaruh besar-besaran pada perusahaan baja. Rencana spesifiknya adalah mendirikan perusahaan baja yang berfokus pada peleburan baja khusus di kota Hai, sebuah kota di hilir sungai Yangtze, tidak terlalu jauh dari kota Jinling. Kota Hai adalah kota tempat Li Tailai berada. Meskipun Li Tailai adalah orang terkaya di kota Hai, namun arah utamanya adalah real estate dan mendukung pengembangan komersial yang sangat mirip dengan arah pengembangan dan bentuk industri dari grup Wanda. Karena kota Hai adalah kota di hilir sungai Yangtze dan lebih dekat dengan laut, jadi pengiriman sangat mudah. Biji besi yang dibeli dari Brazil Australia dapat dengan mudah diangkat ke laut dengan kapal curah 10.000 ton. Bagian terpenting dari industri besi dan baja adalah transportasi. Jumlah biji besi sangat besar. Oleh karena itu, kondisi pengiriman harus didukung untuk menekan biaya semaksimal mungkin. Inilah sebabnya hampir semua perusahaan baja skala besar didirikan di pesisir kota dan kota di sepanjang sungai. Keluarga Song menginvestasikan lahan industri yang luas di kota Hai bertahun-tahun yang lalu, yang kebetulan digunakan untuk membangun pabrik. Jadi sekarang satu-satunya kekurangan keluarga Song adalah mitra dengan kemampuan R&D yang kuat dan jumlah baja yang besar. Oleh karena itu, Song Wanting menetapkan target kerjasama sebagai Nippon Steel Jepang. Dia memutuskan untuk usaha patungan seperti perusahaan mobil untuk memperkenalkan teknologi mutakhir Nippon Steel di perusahaan baja FAW atau FAW Volkswagen, Guangxi Honda, dan Chang'an Ford. Pada dasarnya mengadopsi konsep usaha patungan semacam ini. Setelah 2-30 tahun pengembangan usaha patungan, perusahaan-perusahaan ini telah mencapai hasil penjualan yang sangat mengesankan. Nippon Steel juga sangat tertarik dengan kerjasama ini, ditambah dengan kekuatan tanah dan pengalaman tertentu dari keluarga Song di industri besi dan baja. Bagi Nippon Steel, ini juga merupakan mitra potensial yang sangat baik untuk Nippon Steel. Jadi kedua belah pihak sangat cocok dan sisanya hanya tinggal diskusikan dan perumusan detail kerjasama. Pemikiran Song Wanting adalah keluarga Song memegangi 51% dan Nippon Steel memegang 49%. Namun pemikiran Nippon Steel adalah mereka memegang 51% dan keluarga Song memegang 49%. Jangan melihat sedikit perbedaan dalam
proporsi, tetapi itu menentukan siapa yang memiliki keputusan akhir dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham yang mencapai 51% tidak perlu diragukan lagi. Mereka adalah pemegang saham terbesar dan mereka memiliki kekuatan mutlak untuk mengatakan apa tentang hal-hal spesifik perusahaan. Jika hak kontrol diserahkan kepada Nippon Steel, keluarga Song akan kehilangan semua dominasi dalam kerjasama ini. Di meja perundingan, kedua belah pihak melihat bolak-balik tentang masalah ini, tetapi tidak ada yang mau mengambil langkah mundur. Song Wanting berkata kepada eksekutif senior Nippon Steel, Semuanya kerjasama kita kali ini mengacu pada model kerjasama industri mobil yang biasa. Di negara kita, perusahaan lokal memegang saham sebanyak 51% dan perusahaan luar negeri memegang saham 49%. Bagaimanapun perusahaan itu didirikan di negara kita dan harus dikendalikan oleh kita. Aku harap perusahaan kamu dapat memahami ini. Orang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Song Wanting adalah Wakil Ketua Nippon Steel yang bernama lengkap Hashimoto Jinxian dan merupakan anggota manajemen inti Nippon Steel. Hashimoto Jinxian berusia 40 tahun ini. Di Jepang, kualifikasi masyarakat sangat penting. Dia dapat naik ke manajemen ini begitu awal dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat hebat. Dia memandang Song Wanting dan tersenyum sedikit. Nona Song, aku tahu jelas model kerjasama yang kamu sebutkan di industri otomotif, tetapi model semacam itu tidak cocok untuk kerjasama antara Nippon Steel dan kamu. Song Wanting berkata dengan ekspresi tenang. Tuan Hashimoto, mengapa tidak cocok untuk kerjasama kita? Aku ingin mendengar lebih banyak. Hashimoto Jinxian berkata sambil tersenyum. Pertama-tama, ada sangat banyak perusahaan terkemuka di industri otomotif. Hanya di Jepang saja sudah ada Toyota, Honda, dan Nissan. Di Jerman ada BMW, Mercedes-Benz, Audi, dan Volkswagen. Dan ada General Motor, Ford, dan Chrysler di Amerika. Belum lagi Ferrari, Lamborghini, dan Maserati di Italia. Dengan banyaknya pesaing, tidak dapat dihindari bahwa sesama dalam industri ini akan saling meremehkan. Masing-masing tentu akan menurunkan harga untuk pasar Cina. Berbicara tentang ini, ekspresi Hashimoto Jinxian tegas dan dia berkata dengan serius. Namun hanya ada beberapa perusahaan terkemuka di industri baja. Di antara 10 perusahaan baja teratas dunia, setengah dari mereka ada di dalam daftar. Karena output yang besar, ada hanya 3 atau 4 perusahaan yang mengakuisisi diri dalam teknologi inti baja khusus, dan satu-satunya perusahaan di Jepang adalah Nippon Steel. Ada pepatah di Cina yaitu langka itu berharga. Nona Song, demi bekerja sama mitra dengan Nippon Steel, mengorbankan beberapa kepentingan itu adalah hal yang normal. Song Wanting meragukan lagi. Ia berkata, Tuan Hashimoto, mengenai presentasi saham, aku benar-benar tidak dapat mengalah lagi. Perusahaan Song Wanting memegang 51% saham untuk bekerja sama kali ini. Tetapi sebagai kompensasi untuk Nippon Steel, kami bisa memberikan hak-hak pendapatan. Nippon Steel memiliki tingkat kemiringan tertentu untuk semua laba bersih yang dihasilkan oleh kerjasama kita di masa depan. Nippon Steel akan memiliki 51% dari hak pendapatan laba bersih. Bagaimana menurutmu? Hashimoto Jinxian menggelengkan kepalanya tanpa ragu, berkata dengan serius, Nona Song, kami tidak akan membuat konsesi apapun mengenai saham. Jika kamu bersedia untuk mengalah, kami sudah sejak awal bekerja sama dengan industri baja yang lainnya. Bagaimana mungkin menunggu hingga hari ini? Song Wanting tahu bahwa apa yang dikatakan pihak itu benar. Faktanya, perusahaan baja papan atas seperti Nippon Steel adalah kue manis yang sangat dicari di negara manapun. Terlebih kekuatan mereka adalah baja khusus, termasuk yang terbaik di dunia. Baja khusus memiliki berbagai kegunaan dan semakin canggih bidangnya, semakin tinggi permintaan baja khusus. Misalnya industri militer yang paling sering ditemukan barel dan tong milik
persyaratan yang sangat ketat, memiliki persyaratan yang sangat ketat pada baja. Jika bahannya bagus, umur dan akurasi pistol bisa mencapai yang terbaik. Tetapi jika bahannya tidak bagus, umur dan akurasi pistol secara alami tidak akan berfungsi dengan baik. Beberapa barel yang ditembakkan ribuan kali akan rusak hingga harus diganti. Beberapa barel bahkan sudah rusak hanya ditembak selama ratusan kali. Jika tidak dipublikasikan dengan baik akan meledak. Jika digunakan dalam medan perang itu akan mempengaruhi hasil pertempuran. Selain itu, pelindung tank, pelindung helikopter, dan geladak semuanya memiliki persyaratan baja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, semua orang berharap dapat menjalin kerjasama yang dalam dengan perusahaan seperti Nippon Steel. Tapi Nippon Steel juga sangat lihai. Mereka tidak hanya memiliki keinginan besar untuk bekerja sama dengan luar negeri, tetapi mereka juga sangat berhati-hati tentang hak paten dan hasil penelitian ilmiah. Bahkan untuk memenangkan kerjasama, mereka juga tidak akan mengambil resiko tekanan untuk mereka. Paling-paling menggunakan produk yang dikebiri digunakan untuk menutupi bidang sipil dan teknologi mutakhir di bidang militer yang tidak pernah disebarkan. Kali ini bekerja sama dengan keluarga Song. Yang mereka inginkan adalah hak pengendalian. Tidak hanya membiarkan keluarga Song menyediakan uang, tanah, dan energi, keluarga Song juga harus melakukan hal-hal di bawah tangan mereka dan di bawah perintah mereka. Selama keluarga Song menyetujui syarat ini, Nippon Steel akan menghabiskan beberapa tahun secara bertahap mengubah keluarga Song menjadi boneka mereka sendiri atau menyingkirkan keluarga Song dari permainan. Song Wanting tidak menyangka bahwa dia akan memberi Nippon Steel 2 hak keuntungan lagi, tetapi Nippon Steel masih menolak. Jadi dia hanya bisa menggertak dan berkata, "Tuan Hashimoto, aku bisa memberikan sebagian pendapatan kepada Nippon Steel. Nippon Steel. Laba bersih masa depan adalah 55% untuk Nippon Steel dan 45% untuk keluarga Song. Bagaimana?" Memberikan 5% dalam satu tarikan napas bagi Song Wanting ini sudah merupakan kompromi dan konsensi yang benar. Tidak disangka, Hashimoto Jinxian menggelengkan kepala tanpa ragu. Ia tersenyum tipis. "Nona Song, persyaratan Nippon Steel kami adalah untuk tidak pernah melepaskan hak pengendalian. Jika kamu tidak dapat berkompromi persoalan mengenai hak pengendalian, maka sudah tidak perlu lagi kita melanjutkan pembicaraan ini." Seketika Song Wanting merasa sangat impulsif. Dia berpikir dalam-dalam. "Saat ini aku mewakili keluarga Song. Aku secara inisiatif mengajak Nippon Steel bekerja sama. Jadi Nippon Steel secara langsung memahami mentalitasku. Dia berusaha keras ingin hak pengendalian dan tidak ingin mengalah sedikit pun. Jika aku terus bersikeras, sepertinya hal ini sudah tidak dapat didiskusikan. Jika diskusi kali ini tidak membuahkan hasil, maka semua persiapan yang telah aku lakukan akan sia-sia." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita keselanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.